Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Erlida Permata Putri, NIM 67031810018 dari D3KA 4201 Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi penjualan dan pembelian pada Toko Dua Putri. Yang pertama, deskripsi singkat perusahaan. Toko Dua Putri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa maupun dagang. Ia melayani pembelian serta penjualan ATK, makanan serta minuman ringan. Ia beroperasi dari jam 6 pagi hingga jam 10 malam. Berikut merupakan foto observasi perusahaan. Yang kedua, mengenai gambaran singkat perusahaan, pemodelan. Yang pertama yaitu mengenai input, proses, serta output. Yang pertama, input. Input, data produk, data supplier, pelanggan, pegawai, serta data akun. Yang kedua merupakan proses. Prosesnya terdiri dari input, view, update barang, input, view, update akun, input, view, update pelanggan, input, view, update pegawai, serta input, view, update supplier. Mengelola transaksi penjualan, mengelola transaksi pembelian. Untuk output, yaitu laporan penjualan, laporan pembelian, jurnal umum, buku besar, serta laba rugi. Yang kedua, pemodelan yang kedua yaitu rich picture yang dimulai dari pemilik, bagian pembelian, serta bagian penjualan. Di sini bagian penjualan sering mengalami kendala yaitu lupa untuk mencatat penjualan. Solusinya yaitu membuat dokumen penjualan yang nantinya akan dibuat di transaksi penjualan di aplikasi. Kemudian dokumen itu akan diserahkan kepada bagian keuangan. Yang kedua yaitu bagian pembelian. Pada bagian pembelian ini mempunyai kendala yaitu tidak tersistem dan sering bukti pembelian itu hilang. Solusinya yaitu membuat dokumen pembelian yang nantinya akan dibuat transaksi pada aplikasi tersebut yang akan diberikan kepada supplier. Supplier akan dibayarkan oleh bagian keuangan. Pada bagian keuangan juga mengalami kendala, yaitu sering tidak mencatat dari dokumen penjualan dan dokumen pembelian, dan tidak mengetahui arus laporan laba rugi dari perusahaan tersebut. Kemudian solusinya adalah membuat laporan penjualan, laporan pembelian, jurnal umum, buku besar, serta laba rugi. Untuk fungsionalitas dan target informasi, fungsionalitas aplikasi yang pertama yaitu mengelola transaksi penjualan kepada pelanggan, mengelola transaksi pembelian kepada supplier, menyusun laporan pembelian, penjualan, jurnal umum, buku besar, serta laba rugi. Untuk target informasi yaitu mengelola transaksi penjualan dengan tersistem dan terotomatis, mengelola transaksi pembelian dengan tersistem dan terstruktur, mengelola keuangan toko dengan membuat laporan penjualan, laporan pembelian, jurnal umum, buku besar, serta laba rugi. Kemudian, demo aplikasi. Di sini terdapat master data, 5 master data dari aplikasi ini. Yang pertama akun, yang berisi ID akun, nama akun, serta header akun. Di sini kita dapat input akun baru, yaitu berisi ID akun, nama akun, header akun. Dan kita dapat mengubah serta menghapus data dari akun tersebut. Yang kedua merupakan master data barang yang berisi ID barang, nama barang, jumlah barang, harga barang, di mana kita dapat input barang baru yang berisi nama barang, jumlah barang, harga barang, dan kita dapat update serta hapus data barang tersebut. Yang ketiga yaitu supplier, yang berisi ID supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier, di mana kita dapat input supplier baru, yaitu nama supplier, alamat supplier, serta nomor telepon supplier. Kita juga bisa mengubah serta menghapus supplier tersebut. Yang keempat yaitu pelanggan, yang terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, serta nomor telepon pelanggan, di mana kita dapat menginput pelanggan baru yang berisi nama, alamat, serta nomor telepon, serta dapat mengubah dan menghapus. Yang kelima yaitu pegawai, yang berisi ID pegawai, nama pegawai, posisi pegawai, di mana kita bisa input pegawai baru yang berisi nama serta posisi, dan dapat mengubah serta menghapus.
Untuk transaksi terdiri dari transaksi penjualan serta pembelian. Untuk transaksi penjualan terdiri dari ID penjualan, tanggal transaksi, nama pegawai, cetak dokumen, dan aksi yang merupakan detail data penjualan. Untuk input penjualan baru berisi nama pegawai. Untuk detail dari contoh penjualan, yaitu sebagai berikut. Di sini terdapat nomor penjualan, tanggal transaksi, serta nama pegawai, dan nama barang-barang apa saja yang telah dilakukan penjualan, serta total yang ada dari penjualan tersebut. Yang kedua merupakan transaksi pembelian, yang terdiri dari ID pembelian, tanggal transaksi, nama supplier, cetak dokumen, serta detail data dari pembelian. Untuk input pembelian baru, kita harus menginputkan nama supplier. Untuk detail data pembelian, contoh dari detail data pembelian, ID yang pertama yaitu di sini terdapat nomor pembelian, tanggal pembelian, nama supplier, alamat, serta nomor telepon, dan tabel data barang yang telah dilakukan pembelian. Untuk laporan terdiri dari laporan penjualan, yang terdiri dari ID, tanggal transaksi, dan nama pegawai. Untuk laporan yang kedua, yaitu laporan pembelian terdiri dari ID, tanggal transaksi, serta nama supplier. Untuk laporan ketiga, yaitu laporan jurnal umum yang mengisikan periode dulu, yaitu bulan serta tahun. Kemudian di sini akan tercantum jurnal umum. Yang keempat, yaitu buku besar, yang kita harus mengisi bulan serta tahun terlebih dahulu, kemudian nama-nama akun. Yang terakhir yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi kita juga harus mengisi bulan serta tahun. Kemudian di sini akan terlihat bahwa pada Januari tidak dapat laporan laba rugi. Untuk bulan Februari terdapat laporan laba rugi. Sekian aplikasi yang telah saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.